Ainama takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian itu akan menjumpai kamu, sekalipun kamu berada di dinding yang tinggi lagi kokoh. Fa iza ja'ajaluhum la yastakhiru sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal seseorang, tak dapat dimajukan atau dimundurkan walaupun sedetik pun juga. Takut dia mati di darat, pergi dia ke laut pula karamnya. Dia tidak pernah pula takut dia mati di darat, untuk di darat pula mati dia. Takut dia di darat, takut di laut, panjatnya ke lapo, naik kapal terbang dia, meletup pula kapal terbangnya. Begitulah cara Allah. Yang jelas seluruh ini udah ada janji masing-masing. Sesungguhnya bila orang beriman paham ini, yang ditakutkan bukan matinya, yang ditakutkan apalah bakal menghadapi mati. Apa sebab? Karena sudah terlalu banyak orang berpikir bagaimana cara dapat hidup enak, Pak. Tapi tak banyak orang berpikir bagaimana bisa mati enak. Nah, ini kan terbalik ini. Orang banyak berpikir bagaimana caranya hidup enak, hidup sodap, makan sodap. Pokoknya untuk dia semuanya sonang, monang, konyang, tenonang. Bekerja pun awak pagi potang, malam siang, tunggang langgang, lintang pukang, tidak akan lewat daripada had dijanjikan Allah tuh. Kalau sudah takarnya hanya secangkir air tuh, secangkir lah. Kalau diisi pun banyak-banyak, alamat tumpah juga udah keluar. Cuma kita tak tahu bagaimana tabungan tempat kita. Usaha silakan, doa jalankan, istiqomah ikhtiar dibuatlah, tawakal jalan. Itulah tercelahnya orangnya lupa kepada Allah. Usaha dia buat, tapi dia sangka dunia ini akan kekal. Rupanya berapa banyak orang Pak sedang punya proyek besar, lalu dia pun mati sebelum menyelesaikan proyek itu. Berapa banyak dia menyangka semuanya ini akan dia dapatkan untuk dia, tapi rencana tinggal planning semata. Akhirnya rencana dunia memang berhasil, tapi rencana akhir pula dia akan tinggal penyesalan panjang. Maka dari itu orang beriman yang bijak adalah mereka yang mencari keperluan dunia untuk akhirat. Jangan cari keperluan dunia untuk dunia aja, itulah sulitnya Pak. Yang kita carilah keperluan dunia untuk kepentingan akhirat. Jangan cari keperluan dunia untuk keperluan dunia aja. Itulah orang yang merugi dan lalai, padahal sedikit pun tak awak bawa lagi. Hidup ini singkat, hidup ini sekali, hiduplah berarti. Bila kerasnya batu bisa dipecahkan, dipukul pelan-pelan, tapi kerasnya hati dia entah kapanlah mendapat hidayah Allah. Mana dia? Yang pertama adalah zikril maut. Ingat mati. Orang ingat mati ini lembut hati dia. Oh, ingin maksiat, ingin dosa, sudah terlalu banyak dosa dibuat, kenapa ditambah lagi? Oh, lain lagi dosa tak. Kenapa sekali meninggalkan sembahyang 1000 tahun neraka? 5 kali tak sembahyang 5000 tahun neraka. Kalau setahun tak sembahyang, kalkulator kanlah tak muat kalkulator. Nauzubillah. Itu makanya diingatkan kepada kita, orang lupa itu mesti diingatkan. Yang tersadar hati dia, ingat dia mati. Malam ketika ditakziahkan saudaranya, diingatkan dia. Ditengoknya orang di antara kubur, ditengoknya kaya pun setinggi apapun pangkatnya, ternyata masuk juga di kubur. Mari kita menengok, ada pejabat tinggi, hebat, terkenal, yang mengenal dia bukan lagi orang yang berada di Indonesia ini, bahkan orang Mesir kenal sama dia, bahkan nama dia pun dituliskan di Al-Quran. Seorang pejabat hebat terkenal waktu itu, tapi dia mendustai ayat-ayat Allah. Mana sekarang? Masuk di kubur, namanya abadi. Itulah Fir'aun. Namun orang durhaka, diciptakan Allah di dalam dunia ini, tapi melawan kepada Allah, bangga pada jabatan dia. Tak ada. Apalagi kita maaf. Presiden turun lagi, apa jadi gubernur, apa jadi bupati, sampai maaf cerita kepada dusun kita, apa disombongkan? Sedangkan itu pun di hadapan Allah Ta'ala tadi, persiapan kita pun hendak bersiap lebih hebat, apalagi ini. Kemudian ada orang kaya, hartanya banyak, dia sudah meninggal, nama dia pun abadi di Quran. Itulah Qarun di zaman Nabi Musa alaihissalam. Hingga kalau kita dapat rotor menggali tanah, dapat harta, disebut harta karun. Itulah Qarun. Mana sekarang? Awak ini tidak setinggi pangkat Firaun, tak pula sekaya Qarun. Lalu apa yang dibanggakan daripada Allah dan daripada manusia?
baru menjadi kepala desa, baru menjadi DPR, sombong, tak ambil peduli kepada rakyat masyarakat. Malu, Pak. Udah pernah ada orang yang hadir dalam dunia. Sekarang sudah 2020, jauh dari zaman kenabian itu. Maka banyak hal kita tinggalkan jauh. Hari ini tak pernah kita jumpa, Pak. Anta baca manulah upu Nabi Muhammad. Kami yang para dai menyampaikan ini saja. Semoga kita mendapat syafaat, datang kerinduan kita. Bagaimana rupu Nabi Muhammad? Kamu ini tetap abadi. Kita ingat sampai kita di kiamat. Sampai-sampai ku adu bini awak sok mengigau namun Nabi Muhammad tak akan marah bapak-bapak. Walaupun Rasulullah itu laki-laki. Bini kita mengigau Muhammad, Muhammad. Pasti bapak tak marah. Tapi kalau ada ujung Muhammad apa? Muhammad Toyib. Wah, jadi usung. Kalau Muhammad itu tidak ada orang marah. Begitulah hebatnya namu itu. Tapi ada juga orang yang tampan tapi masuk ke dalam surga Allah, dimuliakan Allah tapi tak lupa dia, walaupun udah meninggal juga. Surga nanti itulah Nabi Yusuf bertemu dengan Nabi Muhammad, sehingga seluruh umat Islam ini menjadi pertarungan iman pula soal Nabi Muhammad ini. Maka ingin pula kita jumpa itu. Itulah hebatnya, Pak. Ada juga orang yang kaya tapi dermawan luar biasa, kayu Sulaiman. Dia masih hidup tak setampan Yusuf. Apalagi, Pak? Walaupun jahat Nabi Sulaiman alaihissalam lebih kaya. Kita kekayaan kita bagaimana? Kalau kita mulia, Pak, tak semulia para nabi. Usah para nabi, semulia sahabat pun tak dapat. Usah sahabat nabi, para ulama, orang-orang alim. Kita ni umat akhir. Sebab itulah bapak-bapak sekalian, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita diingatkan zikr maut, ingat mati. Kalau zikr maut ini tak mempan juga, zikrullah, ingat kepada Allah. Itu yang mau maksiat dosa tak ingat. Kalau ingat dia tak mau. Itulah kenapa hadir di pengajian, dikaji, ingat dia balik ingat. Yang lupa-lupa itu diingatkan balik. Ini tak ada aja duduk. Warung kopi 2 jam tahan orang. Pengajian 1/2 jamnya nak pansan nunggu dia. Padahal kopi ada juga, airnya ada juga. Apa beda? Apa masalahnya? Hati itu jauh. Begini contoh. Kalau hati kita ini kotor, karena dosa-dosa tadi, makin banyak dosa makin kotor. Kalau hati ini kotor, maksiat itu dekat ataupun jauh tak ada beda. Hati kotor, maksiat itu jauh, pasti datangnya tuh. Yang kedua, baik di muka umat dia, musola, masjid, hati kotor tak nampak tuh dah. Jangan kenapa pula aku tak datang ya aku tahu. Sebaliknya kalau hati bersih, maksiat kecola matu dia pun tidak di kojonya, Pak. Bisa maksiat cola matu? Handphone ini kan bisa maksiat cola matu nih. Karena dia tidak ada, kenapa? Tapi kalau hati itu baik, Pak. Baik itu jauh ada guru mengaji, tetap dia datang. Karena hati itu elok. Kita takut tertutup, hingga tak bisa kita mana yang hak, mana yang batil. Kalau sudah tertutup oleh itu, mungkin karena kelebihan duniawi, mungkin karena, maka dari itu zikril maut, zikir tentang ingat mati, juga zikir kita katakan tadi, Pak, ingat pada Allah Ta'ala ini adalah suatu perintah yang terbaik untuk kita. Tapi kalau mati itu nak datang, Pak, ditimpuk kerikil pun mati, ditimpuk korek pun mati. Kalau korek 45 ton, kalau belum nak mati itu takkanlah galau, susah, masalah banyak, bini mengamuk, utang banyak, sorong menanti, utak awak dah sakit. Untuk putus asa, lo tak nyobar nyerel kereta api 5 jam tak mati itu. Kenapa? Karena rel kereta api Kuala Tanjung belum siap. Itulah, memang belum mati. Tapi Ustaz ada yang guru gini ya, kereta api itu lewat ton gitu dia. Tak juga dia mati, relnya 2 melengkok aja pula. Celotaan tapak itu. Itulah nanti kita diingatkan, Pak, zikir itu. Nah, orang yang ingat hidup inilah maka dia diingatkan. Udah mati, sayangkah kita nih? Udah, kita sayang masa saudara kita nih. Kalau udah tak ada lagi, Pak, apa nak buat lagi? Kita sudah ingatkan. Pertama dia lahir dia, kita ingatkan tuh kan. Kue kita menangis budak tuh. Ada bapak-bapak nengok anak kita, cucu kita lahir golak, ada apa? Uang mana? Viral budak tuh. Asal lahir dia, tidak ada. Tidak ada uang lahir golak.
Uang lain menangis tak sedap dunia ni. Dunia darul bala'i wal imtihan, kata Umar bin Khattab. Dunia ini tempat ujian latihan, bukan tempat sonang-sonang. Anda pun kita sonang, kesenangan ini terbatas. Apalah kesenangan kita tak terbatas. Coba cari. Apa namanya? Ganteng, gagah, mudah belia. Oh, kita akan dikalahkan oleh umur dan usia kita nih. Tua, bukan tertanggung ganteng-ganteng bapak dulu. Oh iya. Waktu muda lu kan gagah tangguh. Saya sehat kita nampak pak muda lagi sudah. Gigi dah menabur, umpan dah gugur, kulit dah kondur, makan bubur, dekat ke pintu kubur. Habislah. Tidak lama, cantik upama. Tua, hebat terkenal hari ini goto banyak, hari tua kita nikmati kan tuh awak. Kok datang penyakit 40 tahun awak cari tak tentu sembahyang, tunggang langan tentang pukang tadi pak. Pergi ke penang bubat, totok tadi. Lu orang tidak usah diobat lah kata dia. Tanya orang sakit apa, aku nekong ini tulang kelopos kata dia. Usahlah itu pak. Bila dulu asam masuk di kuali, sekarang asam sudah masuk di lambung dan di kaki. Sedangkan masuk kuali sodap tuh gulai pepuyu gulai masam yoyet, bukan tanggung sodap dimakan di tengah hari. Tapi kalau asam tuh masuk di kaki, asam urat masuk belah asam itu di lambung, asam lambung hilang selera dunia ini pak. Nak dimakan tak dapat lagi napung, lagi lebih napung lagi ini puas sekali. Tapi carilah, cuma carilah dunia ini untuk akhirat. Jangan cari dunia ini untuk dukpolu dunia juga. Itulah saudanya itu orang lupa tadi pak. Diingatkan, begitu lahir dia, kita ingatkan tentang Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita di dunia ini lalu datang orang mengingatkannya, kita baru datang tapi ditutup kalimat azan itu dengan kalimat la ilaha illallah. Kita hadir kalimat la ilaha illallah itu letaknya terakhir pak. Tapi waktu kita meninggal, kita yang terakhir kalimat la ilaha illallah itu letaknya dibuka. Tak lagi diajar Allah Akbar, tak lagi diajarkan Rasulullah, tak lagi diajarkan lagi Rasulullah falah. Asal terakhir nak hidup awak, datanglah orang. Lakinu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Ajarkan orang yang hendak mati di antara kamu, kata Rasulullah, dengan kalimat la ilaha illallah. Bisakah jawab itu waktu kecil sudah diingatkan? Tapi setelah kita besar nih, 5 kali satu hari dia diajak panggil. Tak apa dipenuhnya. Maghrib datang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak juga datang. Isya nanti panggil lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Maksud datang tuh dipononya panggilan tuh. Dah nak kojo-kojo balik. Akan begitu. Kemudian nantang lagi zuhur nanti panggil lagi, asyhadu an la ilaha illallah. Nanti asar panggil lagi, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Nanti ada ke subuh panggil lagi, as-salatu khairum minan naum. 5 kali dipanggil bertahun-tahun tak datang-datang. Setahun 2 kali aja yang dia datang. Idul Fitri, Idul Adha. Udah kita panggil tuh pak, kita ingatkan, tak juga dia ada. Kita sayang juga sama dia. Kita panggil dia setahun 2 kali. Itulah Idul Fitri Idul Adha. Tak juga datang dia. Kita panggil dia sebulan 4 kali. Jumat tak berdatang dia, panggil terakhir pas nak mati tu. Ibu gua dia awak kau dulu dunia tak nak belajar, aku ajar kau. La ilaha illallah.